Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nazrul Arifin MHI dan semua teman-teman PAI 4F yang berbahagia. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan meskipun secara daring. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 9 sehingga kami bisa menyampaikan materi yaitu tentang sistem perpolitikan di Indonesia perspektif Islam yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Elita Yulia Damayanti, pemateri kedua Lia Siti Solihah, pemateri ketiga Nuzulul Laila, pemateri keempat Ainur Rizkia Firdausi. Langsung saja mari kita simak. Materi yang pertama, mengenai pengertian politik Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani yang berkata polis, yang artinya negara atau kota. Dan definisi politik menurut Gabriel E. Edelman mendefinisikannya sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif atau berwenang secara sah, dan koersif yang bersifat memaksa. Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini, siapa yang berhak menggunakannya, dan dengan tujuan apa. Sedangkan politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal menggunakan istilah siyasah. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, mengatur kaum, memimpinnya, dan memerintah. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Pengertian siyasah lainnya menurut Ibnu Aqil adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsodatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukannya. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan fungsi sistem politik. Fungsi sistem politik meliputi 1. Fungsi pembuatan aturan-aturan umum dan kebijaksanaan untuk mempertahankan ketertiban dan memenuhi tuntutan. 2. Fungsi output dari kegiatan pembuatan keputusan adalah pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan penyelesaian konflik. 3. Fungsi perumusan kepentingan rakyat. Dan 4. Fungsi pemilihan pemimpinan atau penjabat pembuat keputusan. Suatu sistem politik yang berlaku. Sistem politik Indonesia dikategorikan dan berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional, maupun juga memperhitungkan lingkungan masyarakat secara real nyata. Berdasarkan 4 variabel sistem politik, maka fungsi sistem politik adalah sebagai berikut. A. Kapabilitas. Kapabilitas merupakan suatu sistem politik adalah kemampuan menjalankan fungsinya dalam rangka keberadaannya dalam lingkungan yang lebih luas. B. Konferensi. Fungsi sistem politik konferensi menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output yang berformulasinya meliputi 1. Penyampaian tuntutan interest articulation. 2. Perangkuman tuntutan menjadi alternatif tindakan pembuatan
aturan 3. Pelaksanaan peraturan 4. Menghakimi 5. Komunikasi. Fungsi input sistem politik Indonesia. Sistem politik di Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang ada di Indonesia memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan tersebut, mengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia adalah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tahun. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi 2, yaitu tuntutan dan dukungan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk dilakukan masyarakat untuk mendukung kegiatan keberadaan sistem politik Indonesia agar tetap terus berjalan. Output dalam sistem. Fungsi sistem politik meliputi juga yang 1. Fungsi pembuatan aturan umum dan kebijaksanaan untuk mempertahankan ketertiban dan memenuhi tuntutan. Selanjutnya, fungsi output dari kegiatan pembuatan keputusan adalah pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, fungsi perumusan kepentingan rakyat dan fungsi pemilihan pemimpinan atau penjabat membuat keputusan untuk sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi prinsip-prinsip politik Islam. Setiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya pada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar politik Islam terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat tersebut yaitu yang pertama, prinsip menunaikan amanat, prinsip keadilan, prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, dan prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang merupakan sebuah dasaran dalam berpolitik sesuai dengan agama Islam. Berikut prinsip-prinsip politik Islam, yaitu yang pertama, prinsip menunaikan amanat. Prinsip ini adalah prinsip yang mengandung setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Secara khusus, hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu amanat politik.
Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip ini bukan hanya dituntut untuk sebuah kelompok, golongan tertentu, ataupun umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan dengan berbuat keadilan. Selanjutnya yaitu prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ungkapan ulil amri merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-amr. Ulu berarti pemilik dan al-amr berarti perintah, tuntutan untuk melakukan sesuatu, dan keadaan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang memiliki kekuasaan berarti ia berhak memberi perintah. Pengertian ini lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar atau kecil, seperti negara atau keluarga. Selanjutnya, prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi kesalahan. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu, dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan tujuan sistem politik dalam Islam. Apa saja sih tujuan sistem politik Islam itu? Jadi tujuan sistem politik Islam itu untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dan tujuan sistem politik ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat. Maka akan tertegaklah adil dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan adil tersebut. Di sini para kufaha Islam telah menggariskan ada 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dalam Islam. Apa saja sih poin-poinnya? Jadi untuk poin yang pertama yaitu tujuannya memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Dan untuk poin yang selanjutnya yaitu poin kedua, tujuannya melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Untuk poin ketiga yaitu tujuannya menjaga keamanan daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keamanan dan kedamaian. Untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat, tujuannya yaitu melaksanakan hukuman-hukuman yang telah disepakati syarat demi melindungi hak-hak manusia. Dan poin yang kelima yaitu tujuannya menjaga perbatasan negara dengan membekali persenjataan bagi yang menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. Dan tujuan yang keenam yaitu melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang agama Islam. Untuk poin selanjutnya yaitu poin yang ketujuh untuk mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Untuk tujuan yang kedelapan yaitu untuk mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan pembendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. Poin yang selanjutnya yaitu poin ke-9, tujuannya mengangkat pegawai-pegawai yang cakap dan jujur untuk mengawal kekayaan negara. Dan ini adalah poin yang terakhir yaitu poin ke-10, tujuannya menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal akademik untuk memimpin negara dan melindungi adil. Jadi materi di atas tadi adalah tujuan sistem politik dalam Islam. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.